Selamat siang semuanya ya. Selamat ketemu kembali di kuliah kita di akuntansi keperilakuan. Ya, ini bahan selanjutnya ya untuk memperkaya pengalaman pemahaman Anda tentang berbagai jenis studi perilakuan yang berkaitan dengan akuntansi. Ya, saya sudah share bahannya di platform kita ya. Bahannya adalah mengenai bagaimana ya memprediksi dan mengubah perilaku. Ya sejauh ini kita sudah belajar ya kan eh, berbagai bentuk perilaku ya. Tapi sebagai orang yang berkepentingan terhadap perilaku, kita juga perlu bagaimana kita bisa melakukan intervensi ya. Dalam hal ini mengubah perilaku ya. Apakah bisa perilaku seseorang diubah dengan cara tertentu? Nah, riset sejauh ini bisa mengatakan ya, manusia itu sebenarnya melakukan sesuatu itu terdorong oleh beberapa hal ya. Dan kalau dorongannya itu kita ketahui, ya maka intervensi bisa kita lakukan. Nah, ada satu teori yang umumnya populer ya orang gunakan dalam rangka memahami bagaimana manusia berperilaku dan bagaimana intervensi bisa dilakukan untuk mengubah perilaku itu. Ya, teori itu dinamakan teori perilaku terencana dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya Theory of Planned Behavior. Ya. Yang banyak dilakukan oleh di studi di psikologi, tapi juga diterapkan di bidang bisnis, manajemen, dan akuntansi juga ada diterapkan, ya. Yaitu kerangka konseptual mendasar tentang menjelaskan bagaimana perilaku manusia, ya. Dan dia diterapkan agar mampu memperkirakan, ya, orang akan seperti apa perilakunya, ya. Kalau kita paham tentang apa penyebabnya, ya. Dan kalau paham penyebabnya, kita bisa melakukan cara untuk mengubah perilaku itu, ya. Sejauh ini banyak diterapkan teori ini ya. Nanti kita pelajari banyak penerapannya, ya terutama bagaimana manusia berperilaku dan juga bagaimana manusia menggunakan teknologi. Itu ada kaitan dengan perilaku juga ya. Jadi TPB ini berusaha menelusuri hubungan sebab akibat ya dari keyakinan ke perilaku manusia yang sebenarnya atau tool yang tersirat ya bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dari informasi yang tersedia. Ya. Jadi manusia itu melakukan sesuatu atau berperilaku sesuatu biasanya ada pertimbangannya. Ya. Ada banyak hal yang dia pertimbangkan kenapa dia mau melakukan sesuatu, mengapa dia tidak mau. Nah itu yang kita coba pahami apa sebabnya dia mau dan mengapa tidak mau. Ya. Tapi kenapa dinamakan plan atau terencana? Karena manusia itu berencana dalam pikirannya. Ya. Walaupun kita sering di pertemuan sebelumnya mengatakan bahwa manusia itu tidak selalu rasional, ya, tapi dalam beberapa hal dia itu juga berusaha rasional dalam tindakannya sepanjang dia punya eh, keyakinan tertentu terhadap sesuatu, ya. Keyakinan ini rasional atau tidak itu kan ya tergantung dari masing-masing pribadi. Nah, itu yang akan sedikit banyak mempengaruhi oleh bagaimana dia berperilaku nantinya. Ya. Nah, teori ini dikembangkan oleh ahli psikologi namanya Icek Eisen dan Martin Weisbein yang mereka eh, yang banyak meneliti tentang ini dan banyak diacu dan digunakan di banyak eh, ilmu bukan hanya psikologi saja ya. Nah, menurut teori ini ya eh, perilaku itu adalah sesuatu yang diamati ya berusaha yang kita minati untuk kita lakukan eh, pengamatan dalam penelitian dan juga kepentingan bagi pihak manajemen bagaimana perilaku itu ditunjukkan ya sehingga kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu perilaku itu apa ya. Eh, Bagaimana perilaku itu didefinisikan ya. Pada umumnya ya perilaku itu didefinisikan itu menyangkut empat empat elemen ya. Ini yang ada gambarnya di sini empat elemen. Perilaku itu terdiri dari empat elemen. Pertama target. Target itu apa yang mau dia lakukan, ya. Tindakannya apa, ya? Tindakannya melakukan apa, ya? Target itu yang dijadikan sasaran perilaku itu, ya. Tindakan itu adalah apa yang dilakukan. Kemudian konteksnya seperti apa dan konteks apa, ya. Kemudian ada
kerangka waktunya yang kita bisa batasi untuk perilaku itu. Misalnya perilaku seseorang itu rajin bekerja misalnya ya. Itu kan masih belum belum spesifik ya, itu general sifatnya. Kalau rajin bekerja bisa kita definisikan dengan misalnya tindakannya adalah dia targetnya adalah berarti bekerja ya kan, masuk melakukan tugas di kantor misalnya ya. Eh, Tindakannya adalah melakukan semua pekerjaannya dengan tepat waktu, baik dan hasilnya bagus, ya kan? Dan itu adalah tindakan. Ya, konteksnya dalam pekerjaan di kantor, ya bukan di rumah atau konteks lain, mungkin di kantor. Ya, kerangka waktunya mungkin dalam waktu eh, setahun belakangan ini, ya, misalnya seperti itu, ya. Itu salah satu hal untuk kita mendefinisikan perilaku itu, karena perilaku ini kalau empat ini jelas kita definisikan, itu kalau kita meneliti mudah. Ya, jangan terlalu umum kita nggak jelas juga, karena kalau kita melakukan studi itu keempat-empatnya harus jelas, sehingga keempat ini akan jadi dasar kita mempelajari saya lebih lanjut apa penyebabnya di masing perilaku ini ya. Misalnya perilaku orang hidup sehat misalnya ya, apa diet makanannya, kenapa seseorang mau makan sesuatu yang sehat apa yang tidak misalnya, berarti konteksnya adalah targetnya adalah makanan, perilakunya adalah memilih dan mengkonsumsi makanan. Kemudian eh, eh, konteksnya dalam dia makan sehari-hari ya, di dalam kehidupannya dalam misalnya 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir misalnya seperti itu ya, itu perilaku ya. Kalau dalam akuntansi misalnya perilaku yang sering diamati adalah perilaku berkaitan dengan kepatuhan pajak ya. Ada banyak orang teliti kepatuhan pajak, berarti kan targetnya adalah dia eh, menunaikan apa, membayar pajak, targetnya membayar, melaporkan dan membayar ya. Tindakannya adalah tadi tuh yang membuat perhitungan ya, kemudian melakukan pembayaran ya. Konteksnya adalah misalnya konteksnya berbeda ya, misalnya pajak untuk PPh, pajak penghasilan beda dengan pajak yang lain, pajak 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 daerah seperti pajak barang dan jasa, misalnya bayar PBB atau bayar kendaraan pajak kendaraan bermotor beda ya. Konteksnya itu berbeda. Mana yang kita amati, karena mungkin tiap orang melakukan ini akan berbeda juga perilakunya ya. Kerangka waktunya mungkin setahun terakhir ya dan lain sebagainya ya. Kerangka waktu bisa kita drop kalau kita anggap itu adalah perilaku yang umum sehari-hari dilakukan ya. Nah, semua ini harus jelas ya supaya kita bisa memenuhi prinsip kompatibilitas, yaitu bahwa perilaku itu kompatibel, apa yang kita definisikan dan kemudian apa yang kita coba cari tahu itu harus kompatibel, cocok gitu ya. Dan seberapa spesifik kita membuat definisi ini akan menentukan dirumuskan dan diukur nantinya. Bagaimana variabel-variabel berkaitan perilaku itu dirumuskan, didefinisikan dan diukur nantinya. Ya. Jadi ada 4 hal berkaitan dengan perilaku ini. Nah, di TPB ya biasanya kita, karena objeknya adalah perilaku, maka dia tarik ke belakang ya, eh, apa yang menyebabkan perilaku ya. Menyebabkan perilaku itu harus dimotivasi oleh apa yang dinamakan niat bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya intention ya, atau kita terjemahkan intensi. Jadi orang melakukan sesuatu itu lebih dahulu ada niatnya ya, ya. Jadi antecedent itu adalah penyebab ya, bahasa Indonesia penyebab ya. Penyebab langsung dari perilaku adalah intensi untuk melakukan sesuatu. Semakin kuat niatnya, maka semakin besar juga perilaku itu akan terjadi. Jadi niat dulu yang bisa diukur ya. Mungkin kita tidak mengukur eh, perilakunya langsung bisa, tapi kita bisa melihat niatnya, karena niat ini berhubungan erat ya. Walaupun seseorang berniat mungkin saja tidak melakukannya karena berbagai macam sebab ya. Sebabnya adalah tadi itu ya, itu bisa karena sebab tertentu yang menyebabkan niatnya tidak terlaksana. Itu bisa karena peristiwa tidak terduga, ya kan? Kemudian kurangnya waktu, kurangnya uang, kurangnya sumber daya, kurangnya keterampilan, dan sejumlah faktor lain yang mencegah orang bisa melaksanakan niatnya. Ya, nah kita menamakan faktor-faktor ini adalah faktor kendali perilaku. Ya, bahasa Inggrisnya eh, behavior control. Ya, bagaimana niat akan menjadi perilaku kalau itu ada didorong oleh kendali perilaku yang cukup bisa mendorong itu. Kalau kendali perilakunya kebetulan menghambat, itu bisa tidak terlaksana. Berarti ini kalau kita gambarkan dalam bentuk
variabel, berarti variabel kendali perilaku ini adalah variabel yang memoderasi istilahnya ya, memoderasi atau mempengaruhi terjadinya niat menjadi perilaku ya. Nah, TPB berhipotesis bahwa tingkat kendali perilaku memoderasi efek niat terhadap perilaku. Semakin besar kendali perilaku atas perilaku tersebut ya, maka semakin besar kemungkinan niat itu akan terlaksana menjadi perilaku. Ya, itu dulu ya. Jadi prinsip pertama ada niatnya dulu, semakin besar niat, semakin besar perilaku. Ya. Dan itu akan didorong oleh adanya kendali atas faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kendali perilaku secara aktual. Ya. Oke, itu yang pertama prinsipnya ya. Kedua adalah intensi itu sendiri atau niat itu sendiri akan dipengaruhi juga oleh hal lain. Nah, hal lainnya itu terdiri dari tiga, ya, tiga faktor, ya. Pertama sikap, ya. Orang akan melakukan sesuatu kalau sikapnya mendukung. Kalau sikapnya tidak mendukung, tidak akan terjadi niatnya atau intensinya. Kemudian ada juga norma subjektif. Norma subjektif itu secara umum, apakah dia mengikuti norma yang ada. Norma itu biasanya pengaruh dari lingkungan sosial dia. Ya. Kalau lingkungan sosial dia mendorong untuk itu, maka dia berniat. Kalau lingkungan sosialnya tidak mendorong, maka norma subjektifnya tidak berlaku, ya, sehingga tidak akan terjadi niat itu. Itu faktor kedua, ya. Faktor ketiga adalah eh, persepsi kendali perilaku. Kalau tadi kendali perilaku yang aktual, ini sekarang secara persepsi pribadi, ya. Karena orang bisa mengendalikan secara persepsi, ada juga yang memang benar-benar faktor itu ada. Nah, jadi persepsi itu apa yang dipikirkan di pikiran si orang tersebut, ya. Jadi dalam teori ini sikap yang menguntungkan atau favorable yang mendukung itu akan membuat apa eh, niat konkret itu akan muncul ya. Kemudian faktor kedua norma subjektif yang mendukung, yang memberikan motivasi untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Tetapi niat konkret untuk melakukan hanya terbentuk kita kendali dirasakan atas perilaku tersebut cukup kuat. Ya kendali, persepsi kendalinya cukup kuat ya. Kalau seseorang itu tidak rasanya, saya tidak bisa melakukannya, itu tidak akan berniat dia. Ya. Kalau dia merasa dia tidak mampu melakukan itu, ya, maka dia mungkin tidak akan melakukannya. Nah itu ya. Jadi ini tiga hal. Ya, orang menganggap ini variabelnya cukup cukup memadai, ya cukup cukup sufficient dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kenapa timbul niat seseorang untuk berperilaku. Ya, itu ya. Kemudian kita bahas satu-satu ya masing-masing ini sikap, norma subjektif dan persepsi perilaku. Ya, persepsi kendali. Ya. Pertama sikap. Jadi orang berniat itu dia punya sikap yang mendukung. Ya, sikap itu adalah fungsi dari keyakinan. Ya, dia punya keyakinan atau belief ya tentang sesuatu. Maka dia punya sikap tertentu. Ya, jadi sikap ini tergantung dari keyakinan mengenai kemungkinan konsekuensi perilaku tersebut atau disebut dengan keyakinan perilaku. Keyakinan perilaku adalah probabilitas subjektif seseorang melakukannya diminati akan menghasilkan hasil tertentu dan memberikan pengalaman tertentu. Ya, jadi ada uh, perilaku, ada hasil, ada pengalaman dari sesuatu di dalam pikirannya. Itu adalah sikap, ya attitude dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dia punya pikiran bahwa itu adalah baik untuk dilakukan, karena dia menganggap itu akan memberikan hasil dan pengalaman. Ya, seseorang tidak mau melakukan kalau menganggap dia tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya istilahnya ya. Maka dia tidak akan melakukan. Nah, berarti dia punya sikap sesuatu yang mau dia lakukan atau dia niatkan itu memang berguna atau punya ada hasil bagi dia, ya, dan memberikan pengalaman tertentu yang dia bisa terima, ya. Misalnya, kenapa seseorang berniat mau sekolah lagi, misalnya seperti Anda, ya, mau melanjutkan studi, ya. Orang lain beranggapan, saya nggak berniat melanjutkan studi karena dia menganggap kuliah itu berat, ya, hasilnya ya tidak ada peningkatan apapun dan saya harus mengeluarkan waktu, tenaga, sumber daya untuk itu. Nah, mungkin itu sikap dia. Ya, itu berarti sikap dia sehingga dia tidak berniat untuk kuliah lagi. Nah, sebab itu adalah sikap. Dan sikap ini bisa menghasilkan sikap positif atau negatif. Ya, positif dia mendukung, mau gitu ya. Negatif berarti tidak mau, ya kan?
Jadi secara khusus nilai positif dan negatif dari setiap hasil dan pengalaman itu diestimasi berkontribusi pada sikap keseluruhan ya yang sebanding dengan probabilitas subjektif tentang perilaku itu akan menghasilkan hasil tertentu dan pengalaman tertentu. Misalnya seseorang mau bayar pajak, ya mungkin dia beranggapan bayar pajak itu memang harus dilakukan ya dan baik sebagai warga negara ya. Itu adalah kewajiban kita dan kita harus melakukan itu. Ya. Jadi ada hasilnya kita bisa menunaikan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Perasaan kita adalah kita merasa bertanggung jawab. Mungkin itu orang membayar pajak, ya. Kemudian orang yang lain mungkin punya pandangan berbeda. Enggak, membayar pajak tuh nggak ada gunanya. Kenapa? Nanti uang pajaknya dikorupsi, digunakan, disalahgunakan, tidak sampai pada tujuan seharusnya. Nah itu kan pandangan dia, ya kan? Keyakinan atau belief dia tentang pajak. Nah, menyebabkan dia nggak mau berniat bayar pajak. Ya, seperti itu. Ya. Atau di konteks teknologi, misalnya menggunakan aplikasi tertentu. Ya, menggunakan aplikasi tertentu. Ah, saya perlu nih menggunakan aplikasi ini karena menurut saya aplikasi ini penting buat saya. Saya mau mengerjakan ini. Ya. Atau seorang UMKM mau berniat memakai aplikasi Kris misalnya. Ya, ya. Ini penelitiannya Nancy. Ya. Kenapa dia menggunakan kris? Ya karena mungkin kris itu memudahkan, ya. Tidak perlu saya harus menyediakan uang tunai, ya kan? Transaksinya akan cepat, ya. Dan pelanggan pun dimudahkan. Nah itu, wah bagus ini, saya mau nih. Ya, karena dia sudah menganggap itu bagus dan baik dilakukan dan mudah. Dan banyak memberi hasil dan memberi pengalaman yang berarti bahwa pengalamannya mempermudah, mempercepat transaksi dan sebagainya. Maka dia berminat. Tapi orang lain mungkin tidak, ya. Ada orang yang nggak mau pakai kris misalnya. Alasannya kemarin sempat ini eh, anu ditipu orang saya kemarin katanya. Bilangnya bayar ternyata nggak bayar. Wah, jadi ada pengalaman buruk dirasakan dia sehingga menganggap itu tidak ini. Itu pengalaman dia yang mungkin dari yang sudah-sudah sehingga terbentuk seperti itu dan dia tidak berniat memakai itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia punya sikap yang muncul dari eh, masing-masing pribadi. Makanya itu berbeda ya pengalaman dia yang keyakinan subjektif dia sehingga menyebabkan dia meyakini itu ya. Dan kalau dibuat secara matematis itu adalah attitude itu adalah perkalian antara kekuatan keyakinan itu dengan pengalaman ya. Ya, kekuatan keyakinannya itu ada derajatnya kan ada sangat kuat, ada yang sedang, ada yang rendah, dan kemudian hasil subjektif, evaluasi subjektif dia atas pengalaman, hasil dan pengalaman dari yang pernah dia alami, atau dia pernah tangkap, atau dia pernah dengar, atau dia pernah rasakan, ya, sehingga dia punya penilaian pribadi secara subjektif. Sehingga kalau dirumuskan seperti ini, ATT itu attitude, ya, berbanding lurus dengan seberapa kuat keyakinan dia dan seberapa baik evaluasi dia atas hasil dan pengalaman, ya, seperti itu. Ya. Ini memang di otak orang bersangkutan, tapi dibuat matematisnya seperti ini rumusnya. Itu satu sikap, ya, sikap seseorang atas perilaku tertentu yang menyebabkan dia secara pikiran, ya, dia memang beranggapan itu baik dilakukan, perlu dilakukan, sedangkan orang lain menganggap itu tidak perlu dilakukan, tidak tidak baik juga, ya, tidak usah dilakukan. Nah, ibaratnya kan dia punya sikap yang berbeda, ya. Nah, itu murni subjektif dari dia sendiri, ya. Tapi hal kedua adalah manusia itu tidak hanya berpikir sendiri, ya. Kepercayaan itu bisa dibentuk secara pribadi, tapi juga bisa eh, muncul dari referensi tertentu dari luar diri dia, dari lingkungan sosial dia. Misalnya teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, dokter atau atasan atau siapapun yang punya otoritas atau signifikan pengaruhnya terhadap seseorang, itu setuju atau tidak tentang perilaku itu, ya. Nah, itu berbeda tiap-tiap orang, ya kan? Saya tidak mau melakukannya karena orang tua saya nggak mendukung. Saya nggak berminat sekolah lagi karena keluarga saya masih memerlukan uang dan saya tidak mendukung. Nah, akhirnya kan jadi beranggapan pihak lain itu punya pengaruh juga tentang apakah perlu tindakan atau perilaku itu dilakukan, ya.
Jadi kepercayaan atau keyakinan tentang apakah orang lainnya, orang penting lainnya, significant others itu melakukan perilaku, menyetujui atau melakukan perilaku tertentu, ya. Nah, ini akan berkontribusi pada tekanan sosial, social pressure istilahnya yang dirasakan secara keseluruhan dalam perilaku. Kenapa itu disebut normal subjektif? Kan itu akan jadi norm. Norm itu adalah hal yang diyakini bersama-sama sehingga membentuk norma, ya. Dan itu tergantung dari dua hal, ya, seberapa kuat eh, eh, apa referensi sosial injuktif dan deskriptif, dan juga jumlah dari orang yang bersangkutan, ya, mungkin ada temannya, ada orang tuanya, ada dan sebagainya. Kalau semakin banyak itu semakin banyak juga tekanannya, gitu ya kan. Kalau misalnya yang setuju dari banyak lingkungan ini lebih banyak dari yang tidak setuju, maka itu berarti tekanannya lebih condong ke setuju, misalnya seperti itu. Atau mungkin yang kita dengar adalah orang yang sangat berpengaruh, yang tidak setuju, tidak sangat pengaruh, bisa jadi bobotnya berbeda, yang menyebabkan jadi total SN-nya ini, subjektif normnya ini akan dipengaruhi juga. Ya. Jadi ini tergantung dari orang lain yang di luar dia berpikiran seperti apa. Karena kita sebagai manusia tentu saja mempertimbangkan pikiran orang lain, ya kan? Seindividualnya kita tetap ada mempertimbangkan apakah orang lain itu juga memikirkan, menyetujui atau tidak, ya kan? Karena tetap ada pihak lain yang mempengaruhi kita. Seindividual apapun ada orang lain yang kita pertimbangkan, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya, persepsi kendali perilaku tentang keyakinan bahwa orang bersangkutan itu bisa melakukannya, ya, yaitu eh, kendali perilaku yang didasarkan pada keyakinan kendali yang dapat diakses, kontrol, ya, dia bisa sepenuhnya mengendalikan apa yang dapat diperlukan untuk melakukan itu, ya. Kendali perilaku, faktor kendali itu mencakup keterampilan. Kalau dia ternyata misalnya gaptek, ya, orang yang gaptek, ya kan, ya nggak bisa, saya nggak bisa melakukan itu, ya, Bukan pian aja saya nggak bisa itu, katanya, saya gaptek, ya nggak bisa melakukan karena kendali perilakunya berarti tidak mendukung dia melakukan itu, ya. Keterampilan, kemampuan, atau mungkin ketersediaan waktu dan tenaga atau sumber daya, ya. Saya mau sih kuliah lagi, tapi nggak ada dananya, ya Pak, katanya. Nah, berarti kan kendali pelakunya ada, ya kan, dia tidak mampu secara finansial, misalnya, ya. Atau saya nggak punya waktu, Pak, sibuk sekali di kantor. Nggak mungkin rasanya dalam waktu dekat saya bisa sekolah lagi. Nah, berarti kan kendalinya adalah dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya perilaku ini karena terkendala. Jadi ada faktor yang facilitating yang bisa mendukung, ada faktor yang inhibiting yang menghambat. Ya, itu. Nah, ini akan besarannya, ya, akan didapat dari perkalian antara kekuatan keyakinan tersebut dan eh, apa dikalikan dengan kekuatan yang dirasakan dengan keyakinannya. Semakin kuat keyakinannya, semakin menganggap itu apa penghambat atau pendorong, maka dia bisa pertimbangkan dia bisa yang mana. Jadi tiga hal yang harus ada. Dia sikapnya mendukung, norma lingkungan mendukung, dan dia secara pribadi juga punya kemampuan mengendalikan perilaku itu. Ya, kalau tiga dia terpenuhi, maka seseorang mau melakukan sesuatu berniat dulu. Ya, niat itu nanti akan menjadi perilaku tergantung juga dari apakah nanti ada faktor-faktor di luar diri dia yang bisa menghambat itu. Ya, nanti dia berperilaku. Jadi panjang ceritanya, ya. Jadi walaupun orang melakukan sesuatu, biasanya ada banyak pertimbangan seseorang, ya, dalam pikiran dia yang menyebabkan dia jadinya mau berperilaku seperti itu, ya. Itu apa yang ketiga. Nah, nah, kedalam perilaku ini diasumsikan itu dapat memoderasi, ya, memoderasi. Kalau tadi, ya, eh, kendali aktual tadi, ya, itu bisa memoderasi. Nah, sekarang ini juga bisa memoderasi hubungan dua hal sikap dan norma itu, ya. Atau bisa ada hubungan langsung juga. Eh, Kadang-kadang dia punya sikap mendukung, tapi eh, kendali perilakunya tidak mendukung, ya, akhirnya tidak bisa terlaksana. Jadi ada pengaruh juga, ya, gitu, dan saling memoderasi jadinya, ya. Dan
Seseorang melakukan sesuatu itu punya feedback effect. Nah, maksudnya apa? Setelah dia melakukan, mungkin dia merasakan, dia mengevaluasi ulang, ke depannya dia akan evaluasi lagi, apakah dia masih mau melakukan ini. Nah, ada itu dinamakan feedback effect, yaitu hasil aktual, itu pengalaman dan reaksi orang-orang penting dan faktor-faktor yang dihadapinya itu akan menjadi umpan balik sehingga akan mengubah keyakinan normal subjektif atau kendali dia. Ya. Jadi misalnya ya seseorang ini berniat untuk olahraga sebelum dia kerja. Dia mau supaya hidupnya sehat, mengurangi berat badan dan sebagainya. Dia mau olahraga pagi-pagi, saya mau ke gym misalnya ya. Itu berarti dia sudah punya niat. Gak niat, ah saya pikir saya punya sikapnya memang baik buat saya olahraga. Saya juga orang-orang juga memuji kalau saya melakukannya, ya. Dan saya juga punya waktu untuk bisa melakukannya, ya. Tapi begitu dia melakukan, ternyata banyak masalah. Mungkin ada macet di jalan, ya kan? Tempat gymnya nggak enak, ya kan? Terus ternyata setelah dia melakukan itu malah tambah capek, tambah lelah. Dan ternyata orang kantor marah-marah, dia, ya nggak mau kata dia. Akhirnya dia nggak mau lagi kan karena itu membuat apa yang semula dia pikirkan itu bisa mendukung itu, ternyata ada faktor penghambat yang membuat itu eh, tidak terlaksana. Lama-lama dia berpikir tidak mau lagi. Tiga hal tadi juga terpengaruh, ya kan? Terutama sekali adalah berkurangnya rasa kendali perilakunya. Ya, mungkin sikap juga bisa berubah, normal subjektif bisa berubah kalau orang-orang ternyata menanggapi berbeda, sehingga dia tidak melakukan lagi karena adanya pengalaman tertentu setelah dia melakukan perilaku itu. Ya. Makanya biasanya kalau kita mengharapkan orang berperilaku baik, kita harus cari situasi agar dia terus melakukan itu dengan cara membuat tiga hal tadi tetap positif, ya, jangan sampai terganggu. Ya, kalau dia terganggu, maka orang tidak akan melakukannya lagi. Ya itu. Ya. Apalagi kalau sudah punya pengalaman buruk, ya kan, wah berarti dia punya ini. Misalnya pelanggan ya, yang sudah kecewa dengan pelayanan suatu bisnis misalnya, wah lama-lama kan dia juga berpikir tidak mau lagi ke situ karena dia merasa pengalamannya tidak cukup baik, ya kan. Nah itu ya. Nah, di dalam PBC atau Perceived Behavior Control tadi, kendali kendali perilaku tadi itu sering disamakan dengan self efficacy. Dalam psikologi ada yang dinamakan self efficacy, kemampuan diri. Ya, itu konsep yang dalam psikologi namanya self efficacy. Kalau seseorang itu biasanya yakin akan dirinya, percaya diri, ya, dia mampu untuk melakukan sesuatu, biasanya dia berhasil, ya kan. Dan itu ada kemiripannya dengan konsep Perceived Behavior Control ini. Kemudian apa perceived behavior control tidak tadi sudah saya jelaskan ya, ada pengaruh langsung ke intensi, ada juga dia berfungsi sebagai moderasi, pengaruhi dua variabel faktor lainnya. Ya, apakah bisa ditambah variabel lain? Umumnya tiga ini sudah cukup menjelaskan. Ya, tapi walaupun beberapa ahli bilang boleh ditambahkan kalau memang itu bisa cukup masuk akal, ya kan? Nah, tapi umumnya tiga ini sudah cukup, ya kan? Kemudian ada pengembangan lebih lanjut ya, apakah variabel-variabel lain itu bisa dimasukkan dalam model itu. Misalnya ya berkaitan dengan kepribadian seseorang, ya kan, Eh, apa, kemudian gaya hidup, ya, kemudian demografik ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, itulah faktor yang dibalik dari tiga hal tadi. Ya. Seseorang punya sikap tertentu itu biasanya tergantung dari lingkungan dia atau dari karakteristik pribadi dia. Ya, sikap seorang perempuan dan laki-laki mungkin berbeda, ya kan? Kemudian pribadi yang bagi seperti apa akan mengambil sikap yang berbeda. Itu kan juga pengaruh. Berarti itu faktor yang di atasnya lagi, determinan lebih lanjut dari tiga hal tadi, ya. Dan ini makanya orang mengembangkan seperti ini, ya. Ada faktor yang di belakangnya lagi, ya kan? Nah, ini ada pengembangan lebih lanjut, ya. Kalau itu ada hubungannya dengan sesuatu yang digunakan oleh orang bersangkutan dalam perilakunya, ya. Attitude biasanya dibentuk oleh persepsi tentang kegunaan, persepsi tentang kemudahan, persepsi tentang compatibility-nya cocok apa tidak dengan keperluan atau sesuai tidak dengan keperluan dia. Kemudian subjective norm bisa dipengaruhi oleh rekan-rekan sekitar atau dari atasan. Ya, rekan-rekan yang sepantar dengan kita atau atasan yang levelnya di atas kita atau kalau anak-anak itu mungkin orang tua, ya.
Kemudian perceived behavioral control mungkin dipengaruhi oleh self efficacy, walaupun tadi konsepnya mirip, mungkin ada konstruknya berbeda. Bisa jadi karena faktor pribadi dia berkaitan dengan keyakinan diri seseorang. Ya. Kemudian ada faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung, ya seperti itu. Ini akan seperti ini modelnya yang secara keseluruhan dinamakan TPB. TPB yang umum adalah mulai dari tiga hal ini tarik ke kanan ini. Yang ini adalah tambahan atau extension dari teori yang ada. Ya. Nah, aplikasinya sudah banyak diterapkan, ya kan, di banyak situasi, ya, di berbagai bidang area, ya, di dan di bisnis juga diterapkan, ya, Eh, dan Anda coba googling banyak sekali sudah aplikasinya. Jadi ini penting kami eh, ajarkan atau beri pemahaman karena ini teori yang berguna, yang banyak orang gunakan di banyak kesempatan. Ya. Itu ya untuk penjelasan mengenai teori eh, perilaku terencana. Ya. Jadi kalau kita melakukan intervensi, tiga hal itu harus diubah. Ya, itu seperti itu. Ya. Intervensi atau perubahan bisa dilakukan dengan kita melihat faktor yang menyebabkan sikap seperti apa, norma seperti apa. Kita bisa sejauh mana kita bisa mengintervensi tiga hal itu akan membuat orang perilakunya berbeda. Niatnya berbeda, akan perilakunya berbeda. Itu yang dimaksud dengan TPB. Baik, kita lanjutkan ya tentang bagaimana teori plan of behavior, ya. Teori perilaku terencana itu ya digunakan dalam berbagai macam aplikasi dan dimodifikasi, ya. Itu adalah teori dasar ya TPB yang terdiri dari tiga faktor tadi, faktor sikap, faktor norma subjektif, dan faktor kendali perilaku. Itu dikembangkan lebih lanjut di banyak konteks, di banyak studi. Tetapi untuk studi mengenai penggunaan teknologi, perilaku menggunakan teknologi itu banyak dikembangkan dengan versi yang lebih spesifik untuk keperluan itu. Ya, kita pelajari dua teori berkaitan dengan penggunaan teknologi. Ya, ini ada di akuntansi ada kaitan karena kita bersinggungan dengan sistem informasi. Ya, eh, sistem informasi umumnya juga banyak menggunakan teori perilaku untuk mengetahui kenapa seseorang mau menggunakan teknologi dan kenapa tidak. Ya, itu ada kaitan dengan perilaku. Ya, TPB akan menjadi dasar kenapa seseorang berperilaku. Mungkin disebabnya adalah tiga. Perilaku menggunakan teknologi karena mungkin dia sikapnya mendukung, norma subjektifnya mendukung, dan dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, dan ini adalah jadi teori dasar dikembangkan. Ya, di bahan kita sudah saya eh, apa? Sudah saya bagi ya dua aplikasi teori dia adalah teori of eh, teknologi acceptance model, ya. Kenapa seseorang menggunakan teknologi, menerima teknologi itu adalah sebabnya karena dia secara umum mau menerimanya, ya. Ini saya coba terangkan di sini ya. Eh, Menurut ahli yang berkepentingan dengan ini ya. Ada ini penjelasan artikelnya di sana ya. Teori teknologi acceptance model ya. Jadi teori acceptance model ini menjelaskan mengapa individu atau seseorang itu mau menerima sistem informasi. Dengan kata lain mau menggunakannya. Perilakunya adalah berarti targetnya sistem informasi, tindakannya adalah menggunakan, ya kan? Dalam konteks dia teknologi tertentu, misalnya aplikasi tertentu. Nah, TAM ini adalah pengembangan lebih lanjut dari TPB. Dia berpostulat bahwa orang menerima teknologi itu didukung oleh niatnya, ya, niat oleh pengguna tersebut yang pada gilirannya ditentukan oleh dua hal, ya. Kalau tadi tiga itu ada pengaruhnya, sekarang dia kerucutkan menjadi dua hal saja, ya. Persepsi apakah teknologi itu berguna, usefulness, dan apakah mudah digunakan. Ya, jadi disederhanakan saja dalam konteks penggunaan teknologi menjadi dua hal ini gambarnya. Ya. Perceived usefulness itu adalah
kegunaan. Kalau dia merasa itu berguna, maka dia mau menggunakan teknologi itu. Ya, merasa berguna. Itu bagian dari sikap sebenarnya ya. Kalau di dalam TPB itu bagian dari sikap. Kemudian sikap yang lain adalah persepsi kemudahan. Kemudahan ini ada hubungannya dengan sikap, ada hubungannya dengan kendali atas perilaku. Ya, kalau mudah berarti kan secara umum dia bisa mengendalikan dan tidak terhalang oleh macam-macam, terutama kalau dia merasa kesulitan. Ya, dia punya kendali yang lebih besar kalau dia dibuat teknologi itu mudah digunakan. Ya, easy to use. Ya, jadi perceived ease of use. Ya, kalau dua hal ini kita bisa kendalikan, kita bisa perbaiki, maka orang bisa punya niat untuk menggunakannya dan secara aktual mau menggunakannya. Ya, makanya sekarang teknologi itu dirancang itu mudah dipakai. Ya, dengan teknologi yang ada tidak menyulitkan ya, teknologi yang ada yang amat mendukung ya kan, sekarang sudah ada tersedia teknologi seluler yang terhubung dengan internet ya kan, dengan World Wide Web dengan lebih luas sehingga terjangkau ke semua bagian, ke semua aplikasi, ke semua lini dalam dunia platform digital ya, sehingga akan dua hal ini yang orang merasa penting. Kenapa misalnya norma subjektif ditinggalkan? Norma subjektif itu apa umumnya tidak akan menjadi kendala kalau apa kegunaannya itu dirasakan oleh semua orang ya, tidak ada lagi yang tidak setuju misalnya ya, ya kecuali mungkin teknologi itu amat mengganggu, misalnya anak-anak kecil kecanduan memakai teknologi, jelas norma subjektif juga pengaruh ya kan. Tapi ini dalam konteks menerima ya, kalau dalam konteks penggunaan lebih lanjut mungkin akan ada pengaruhnya, nanti akan kita pelajari di teknologi lanjutan lagi yang lebih lebih luas, karena ini konteksnya hanya penerimaan saja, menerima awal ya, bukan dalam konteks lebih lanjut dia mau menerima awal tersebut ya. Misalnya pada saat platform digital digunakan untuk aplikasi eh, apa aplikasi ojek online misalnya ya, ojek online itu kan banyak tantangan juga, tapi lama-lama yang ojek menolak sekalipun sekarang menerima ya, karena itu tak terhindarkan lagi ya, karena teknologi sekarang itu semakin disrupsi sehingga penolakan atau resistensi itu hampir tidak 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 cukup memadai untuk menghambat itu. Jadi dua hal ini akan menjadi pokok utama menyebabkan intensi untuk menggunakan akan jadi hal. Dan itu kemudian dikembangkan lebih lanjut, orang kalau dua saja mungkin tidak cukup ya, perlu akhirnya sekarang ya TAM yang lebih lanjut itu banyak dimodifikasi, tidak hanya menyangkut dua tapi banyak hal ya berkaitan dengan teori itu ya. Jadi bisa dibaca di itu yang saya sharing. Jadi bukan hanya perceived usefulness atau perceived ease of use, tapi usefulness itu dikaitkan juga dengan tadi itu subjective norm, itu bagian dari perceived usefulness ya. Kemudian image atau citra diri dia ada kaitan dengan perceived usefulness. Kemudian job relevance berkaitan dengan pekerjaan dia, berarti ada kegunaan. Kemudian kualitas outputnya, kalau outputnya bagus itu dianggap berguna ya. Kemudian result demonstrability ya, kemampuan menunjukkan hasil ya, itu akan ada pengaruhnya ke persepsi tentang kegunaan ya. Persepsi kegunaan ada hubungannya dengan pengalaman sebelumnya juga, dan voluntariness, apakah itu diwajibkan atau tidak ya. Kalau diwajibkan biasanya orang tidak menganggap berguna apa tidak, tapi kalau itu murni hanya kemampuan atau sukarela dari dia sendiri ya, misalnya orang-orang yang dulu mengadopsi aplikasi-aplikasi digital itu biasanya secara sukarela, mau apa tidak nggak dipaksakan ya kan, itu akan banyak berdampak ke usefulness-nya. Tapi kalau misalnya ya penggunaan aplikasi itu diwajibkan ya, maka itu aspek usefulness-nya tidak akan berperan jauh. Berguna atau tidak berguna nggak masalah, itu harus diharuskan, ya sudah saya pakai gitu kan. Tapi mungkin yang masih pengaruh adalah perceived ease of use-nya. Kalau ternyata aplikasi yang diwajibkan tadi itu ya tidak mudah digunakan, ya mungkin orang nggak berniat juga nih. Walaupun atasannya memaksa, oh susah digunakannya, ya akhirnya ya mungkin menggunakan tapi lambat atau tidak banyak digunakan dan sebagainya. Ini pengembangan lebih lanjut dari TAM itu, Theory of Certain Model.
Ini lebih lanjut lagi ya, yang perceived as of use-nya dipanjangin lagi sebabnya apa saja bisa di sini, bahkan saling pengaruh antara experience dengan eh, masing-masing mode antecedent dari perceived as of use ya. Eh, Komputer set aplikasi itu gaptek apa tidaknya ada pengaruh dengan kemudahan, kemudian persepsi pengaruh orang eksternalnya, kemudian ada anxiety atau ketakutan terhadap komputer atau kesenangan memakai komputer atau eh, apa ada enjoyment apa kesenangan tadi itu ada juga apa objektif usability penggunaan yang memang objektif ya itu akan ada pengaruhnya terhadap kemudahan pengguna dan itu dimoderasi oleh pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Ini berkaitan dengan penerimaan teknologi. Nah, lebih lanjut saya juga ada berikan bahan di situ. Teori satunya lagi yang masih ada kaitan dengan itu adalah yang sifatnya lebih komprehensif ya. Saya coba buka di sini. Berkaitan dengan Unified UTAUT namanya ya. Ini saya coba sharing ya. UTAUT itu singkatan dari Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ya, kalau tadi acceptance hanya di awal dia menerima, tapi sekarang ada teori khususnya kalau sesudah itu. Ya karena sesudah itu tuh macam-macam masalah akan terjadi. Ya, yang seperti ya anak-anak yang sekarang kecanduan main game misalnya ya atau menggunakan teknologi kecanduan internet misalnya itu adalah berkaitan dengan use penggunaannya setelah dia menerima pada awalnya. Dan ini dibangunlah teori ini ya. Uh, Paling gampang saya menerangkan dari gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi intensi seseorang ya untuk menerima dan menggunakan teknologi dipengaruhi oleh empat hal ya. Kalau di TAM itu social influence atau norma subjektif itu bagian dari salah satu saja ya. Bagian yang di belakang sekarang ditonjolkan ya. Performance expectation, ekspektansi ya. Ekspektansinya ke apa dari si pengguna itu seperti apa ya. Kemudian effort expectancy itu maksudnya apa upaya dia menggunakannya seperti apa. Kemudian pengaruh sosial tetap ada ya pengaruh sosial ini. Ya. Apalagi kalau aplikasi itu berkaitan dengan sosial media yang berhubungan dengan orang secara sosial itu akan ada sangat besar pengaruhnya terhadap intensi menggunakan dan aktual penggunaannya ya. Dan ini juga aktual penggunaan itu ada dampaknya ya dari kondisi yang memfasilitasi ya kondisi mungkin karena ketersediaan sumber daya waktu dan tenaga itu akan bisa memberi dampak terhadap itu ya jadi performance expectancy itu dari harapan kita atas kinerja aplikasi atau teknologi tadi kalau effort berkaitan dengan upaya kita memakai dan menggunakannya ya menerima dan menggunakannya social influence pengaruh dari orang sekitar atau dinamik bisa di apa se sama yang kurang lebih sama dengan norma subjektif dalam TPB yang kemudian facilitating condition ini adalah berkaitan dengan actual uh, behavior control ya hal yang menjadi kendali secara aktual ya. Dan ada variabel-variabel lain yang juga dianggap mempengaruhi yaitu gender jenis kelamin umur ya pengalaman dan voluntariness of use kesukarelaan menggunakannya ya. Jadi orang tersebut tidak dipaksa tapi menggunakan itu ada pengaruhnya terhadap masing-masing faktor itu. Ya. Ini yang dinamakan UTAUT ini pengembangan lebih lanjut ya dari TAM yang turunan lebih lanjut dari TPB dan ini akhirnya dibikinlah UTAUT ini Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Jadi ini berkaitan dengan teknologi. Ya orang sudah menyesuaikan TPB tadi dengan konteks penggunaan. Kenapa penggunaan teknologi itu punya sisi konteks yang berbeda di sini? Ya karena memang ada hal yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan teknologi tadi. Ya human and technology interaction. Ya ada interaksi antara manusia dengan teknologi tadi itu di penerapan lain dalam TPB itu mungkin tidak ada aspek alatnya ya kan misalnya tadi orang melakukan olahraga orang mematuhi pajak ya kan tapi mungkin mematuhi pajak menggunakan teknologi itu mungkin masuklah ke area ini ya misalnya penggunaan
e-filing atau sekarang pakai Cortex, aplikasi segala macam itu mungkin bisa diteliti dalam konteks dia menggunakan teknologi ini di samping juga ya sikapnya berkaitan dengan perpajakan. Kalau di sini sikap jadi kalau seperti itu double sebenarnya TPB harus dikombinasikan dengan taut kalau itu digunakan dalam konteks perilaku tertentu menggunakan teknologi di luar yang teknologi sederhana atau teknologi dalam aplikasi yang sifatnya tidak ada muatan perilaku tertentu selain menggunakan. Ya, ya, ini berkaitan dengan taut tadi itu. Ini bisa dibaca lebih lanjut di sana, ya kan? UTAUT 2 itu dikembangkan lebih lanjut. Banyaknya, bukan hanya kondisi yang memfasilitasi, tapi ada faktor-faktor lain juga, misalnya habit, kebiasaan, ya, atau berkaitan dengan price value-nya, nilai secara harga, ya. Kalau ternyata aplikasi itu mahal, ya enggak lah, ya, berniat kita, ya kan. Di tahap awal mungkin dia sudah nggak mau duluan, ya bukan di tahap use-nya, di tahap awal dia nggak berniat jadinya, karena berkaitan dengan mungkin harganya mahal, ya. Kemudian hedonic motivation, hedonic itu berkaitan dengan kesenangan, ya, hedon gitu ya. Itu biasanya pengaruh ke niat, ya. Kalau itu aplikasi teknologi itu amat memberi banyak kesenangan, ya, itu akan mendorong dia ke sana. Termasuk juga orang menggunakan sosmed, ya, sosial media itu ada aspek hedonnya juga, ya kan. Kesenangan flexing, kesenangan apa uh, uh, menonjolkan diri ke orang lain, ya kan, kesenangan pamer dan sebagainya itu kan juga walaupun hedonnya jelek ya, tapi teknologi memfasilitasi itu dan itu membuat semakin buruk sebenarnya, ya itu kan sisi buruknya teknologi ya, menonjolkan sifat-sifat manusia yang justru tidak baik gitu ya, difasilitasi, didorong bahkan ya, itu yang ada hubungannya ke sana. Ini pengembangan lebih lanjut ya. Habit kebiasaan amat mendorong ya kan, kalau ternyata teknologi itu tidak menjadi kebiasaan itu nggak akan menjadi kegunaan ya kan. Dan umumnya habit ini amat dipengaruhi juga karena pengalaman juga ya kan, segala macam itu ya kan. Dan tiga hal tadi ya, umur, gender dan experience amat mempengaruhi variabel-variabelnya dan menggunakan teknologi itu. Nah itu ya, kalau Anda tertarik meneliti ini masih diterima di jurusan kita ya kan. Ini masih ada karena di akuntansi itu ada hubungan dengan sistem informasi ya kan. Eh, Pak Yudi dulu disertasi beliau tentang ini ya. Hmm. Sebenarnya Pak Yudi yang lebih berkompeten mengajarkan ini ya. Karena beliau punya disertasi tentang ini waktu itu penggunaan aplikasi eh, keuangan daerah di pemerintah daerah ya. Banyak menggunakan teori ini. Saya pernah baca disertasi beliau dan memang berkaitan dengan hal ini ya. Jadi ini adalah pengembangan lebih lanjut dari TPB dalam aspek teknik. Oke, itu ya penjelasan saya untuk TPB ya. Apa ini banyak digunakan di banyak situasi dalam akuntansi ya, makanya itu perlu diperkenalkan dengan Anda sekalian supaya Anda memahami nantinya ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi Anda yang masih merancang proposalnya ada kaitan dengan ini, mungkin teori-teori yang diajarkan ini perlu diperhatikan, yang itu ada pengaruhnya juga dengan variabel yang digunakan. TBB misalnya ya, itu banyak digunakan di tadi itu ya, berkaitan dengan perilaku ya, perilaku pajak, hmm, perilaku berkaitan dengan etika, misalnya whistleblowing, apakah seseorang mau mengambil tindakan beretika atau tidak, atau melaporkan tindakan beretika, itu dipengaruhi juga oleh sikap norma subjektif dan uh, kendali perilaku dia, ya kan? Itu ada berkaitan dengan situ. Kemudian perilaku berkaitan dengan uh, penggunaan cara-cara atau metode dalam um, memantau kinerja karyawan, ya kan? Sekarang banyak kan dengan masuknya digitalisasi, banyak pekerjaan karyawan itu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, ya. Misalnya melaporkan pekerjaan atau memberikan evaluasi pekerjaan, ya kan? Atau uh, di manajemen kontrol, misalnya berkaitan dengan kinerja manajerial, ya. Itu amat terdampak oleh teknologi, itu bisa diteliti juga dalam aspek itu, ya. Misalnya kami dosen
itu harus membuat apa yang dinamakan setiap semester apa yang dinamakan laporan beban kerja dosen atau BKD, ya kan? Itu apa yang kami kerjakan selama satu semester harus dirangkum di situ dan akan dinilai nantinya memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi, yang bersangkutan nggak dapat tunjangan sertifikasinya, ya. Nah itu belum ada yang meneliti sejauh ini ya, walaupun saya juga tertarik, cuman belum ada yang meneliti apa Pak. Tapi di situ kan beda. Di situ kita menggunakan itu diwajibkan. Ya. Beda dengan ini. Ya, diwajibkan itu menyebabkan aspek berguna apa tidak tuh sangat dominan. Ya, karena itu diwajibkan ya sangat berguna berarti ya kan. Satu-satunya hal yang signifikan dalam aspek yang involuntariness itu ya adalah aspek kemudahan penggunaannya ya. Walaupun kemudahan-kemudahan mungkin hanya berdampak pada mungkin keterlambatan kah atau ketidaktepatan atau ketidakakuratan hasil ya. Nah, tapi itu tetap menarik untuk diteliti ya kan. Itu ya. Eh, Kemudian juga TPB banyak digunakan untuk aspek perpajakan, kan itu perilaku orang membayar ya, perilaku orang melakukan fraud juga ada kaitan dengan itu, bisa dikombinasikan dengan triangle fraud, ya kan, berkaitan dengan sikap dia, ya kan, dan sebagainya, yaitu ada kaitan juga ke situ. Kemudian juga ada perilaku berkaitan dengan uh, uh, kalau di manajemen banyak ya di pemasaran, yaitu perilaku konsumen mereka menghubungkannya. Ya. Saya dulu pernah ikut melakukan penelitian juga untuk perilaku konsumen menggunakan TPB. Ya, apakah seseorang mau membeli barang tertentu itu juga dipengaruhi oleh tiga hal itu. Tiga hal itu ternyata tetap pengaruh. Ya, ada kaitannya. Jadi di teori marketing itu TPB banyak digunakan. Kemudian eh, karena itu berkaitan dengan perilaku si konsumen. Ya, keputusan dia untuk membeli atau tidak. Kemudian di akuntansi terutama ya tadi terbatas pada berkaitan dengan perilaku tadi itu yang sudah saya sebutkan. Terus kembali ini, bagaimana kita melakukan intervensi tadi itu sudah saya bilang. Kalau intervensi atau mengubah perilaku itu tiga hal itu harus diubah, ya. Misalnya orang yang punya sikap dulu tidak mendukung, tidak positif, ya. Sekarang kita ubah sikapnya. Bagaimana cara mengubah sikapnya? Mungkin melakukan edukasi, melakukan penyuluhan. Kenapa penting melakukan ini? Ya, misal ya, ini banyak dilakukan di sektor pemerintahan. Misalnya pemerintah mau memberikan penyuluhan hidup sehat, ya kan? Penyuluhan kebersihan lingkungan, yang membuang sampah pada tempatnya, ya itu banyak terjadi di situ, ya kan? Atau berhenti merokok, misalnya ya, perilakunya itu seperti apa, ya? Tapi kan walaupun di konteks tertentu itu sebabnya mungkin lebih dari itu, orang merokok itu mungkin ada faktor yang di luar kendali dia, ya kan? Yang perilakunya itu agak susah karena dia melibatkan kecanduan. Ya kecanduan itu kendali di luar dirinya dari substansi yang dia gunakan itu menyebabkan kimia otak jadi sangat kecanduan. Tapi itu kalau Anda cari di penelitian ada juga orang meneliti seperti itu ya. Eh, tapi kebanyakan faktor misalnya terjadi karena ketidaktahuan masyarakat sehingga sikapnya tidak mendukung. Ya. Misalnya penyuluhan pajak ya, memberikan kesadaran pada pajak. Tapi susah itu diterapkan buat mereka yang memang antipati dari awal kenapa dia harus membayar pajak. Mungkin dia tahu pajak berguna, cuman dia anggap nggak ada gunanya saya membayar pajak karena pemerintahnya tidak becus mengelolanya. Nah, itu juga susah di ininya, ya kan? Tapi kalau disadarkan terus ya kalau Bapak tidak menyumbang, ya tetap tidak ada perbaikan negara ini, ya kan seperti itu ya. Eh, Penyuluhan tetap menonjolkan aspek-aspek positif dari tadi itu ya, hasil dan pengalaman tadi itu. Ya tadi kan kalau sikap itu muncul dari evaluasi atas hasil dan pengalaman. Dan itu hasil itu harus ditonjolkan. Nah ini hasilnya mau kan, ya kan? Ini hasilnya seperti ini, ya kan? Nah pengalamannya enak kan, ya berguna kan? Nah tolong dipakai lagi. Nah seperti itu akan merubah ya. Jadi menonjolkan hasil dan pengalaman tadi itu. Kemudian norma subjektif, yaitu ada hubungannya dengan orang-orang yang mempengaruhi orang lain. Maka orang lain itu juga harus diberi penyuluhan atau diberi edukasi, ya kan? Misalnya ya, pemerintah dulu banyak mendekati para ulama, misalnya ya, supaya para ulama juga pihak yang bisa menjadi acuan dalam orang menilai norma, norma subjektif ya. Misalnya penyuluhan keluarga berencana mengikut sertakan apa
ulama yang memberi penerangan tentang pentingnya menggunakan kabin, mengurangi kelahiran, ya kan, meningkatkan kesehatan ibu, ya meningkatkan kualitas anak dan sebagainya. Ya itu juga ada aspek itu yang menggunakan orang tentu yang berpengaruh agar atau influencer bisa juga ya di zaman sekarang influencer mungkin banyak digunakan kan influencer itu ada pengaruhnya ke norma subjektif juga. Ya. Sekarang orang acuannya bukan lagi orang tua lingkungan yang dekat-dekat saja, tapi karena pengaruh teknologi, orang yang diacu itu adalah orang yang di luar lingkungan biasa yang dikenal melalui media sosial. Ya misalnya influencer segala macam itu ada pengaruhnya. Makanya influencer itu banyak digunakan selain iklan juga digunakan untuk mempengaruhi orang banyak untuk mengubah perilaku mereka, terutama dalam aspek norma subjektif dan juga mungkin aspek mengedukasi juga ya dalam hal merubah sikap. Ya. Terus yang ketiga mengubah apa mengubah persepsi kendali perilaku tadi banyak di apa persepsi negatifnya dikurangi lah. Anda mampu, Anda bisa, ya kan? Atau mungkin kalau nggak bisa menggunakan kita latih dulu, ya nggak usah khawatir, Bapak Ibu, kami akan adakan pelatihan untuk menggunakan ini, ya kan? Atau kami sediakan tempat-tempat di mana ada bantuan, ada dapat sarana, ada dapat sumber daya yang diambil seperti apa, ya kan? Jadi kalau kita tidak support dengan penyediaan apa yang diperlukan untuk melakukan perilaku itu nggak akan terlaksana perilaku jadi penyediaan secara fasilitas penyediaan apa pusat bantuan ya kemudian tenaga pendamping misalnya itu akan amat membantu ke sana. Itu yang tadi itu ya. Eh, jadi aspek perilakunya terutama itu ya terutama kita bisa mengintervensi di tiga aspek itu ya seberapa efektif apa tidak tergantung dari bagusnya caranya ya kan. Eh, Dulu saya pernah penelitian ya ke BKKBN ya, zaman dulu ya meneliti mengenai keinginan ibu menambah anak ya kan ada kaitan dengan KB ya. Jadi perilakunya apa menambah anak atau menjarangkan kelahiran ya kan. Eh, Apa yang kita bisa lakukan apa penyebabnya dan apa yang saya lakukan untuk itu ya kan berkaitan dengan keluarga berencana ya kan. Waktu itu kami menggunakan TPB ya sikapnya kami coba lihat apakah dia menganggap ini sikapnya bagus ya kan kemudian norma subjektif juga dinilai siapa saja yang mempengaruhi apakah suami pasangannya atau ada orang tuanya atau ada orang-orang lain ya kan yang mempengaruhi dia buat menambah anak ya kan kemudian persepsinya itu persepsi kendali perilaku apakah yang bersangkutan punya kemampuan dalam hal ini misalnya kondisi fisik dia memungkinkan atau tidak ya kemudian apakah keuangan rumah tangga memungkinkan untuk menambah anak ya apakah pekerjaan tidak menghalangi untuk menambah anak jadi ini satu-satu ya di situ ya jadi secara umum TPB terkonfirmasi melalui penelitian kami itu ya bahwa ibu menambah anak lagi itu banyak pertimbangan dia ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin tapi umumnya mereka punya persepsi yang sudah cukup terbentuk ya semakin tua si ibu itu umumnya tidak akan ingin punya anak lagi yang sekarang sasarannya adalah mereka yang usianya masih muda pasangan muda tadi itu makanya tadi itu input kami adalah penyuluhan diarahkan pada edukasi kepada pasangan usia muda ya PUS pasangan usia subur untuk dia mampu memahami aspek-aspek bagaimana yang bisa dilakukan atas pemahaman dia seperti apa tadi itu ya kalau ternyata ada kendala yang menghambat berarti kan memang secara alami sudah ada di sana tapi tinggal pihak penyuluh dalam hal ini mencoba memberikan sisi positifnya terus menerus tapi kecenderungan selama ini kami nilai masyarakat sudah cukup rasional ya kan mungkin karena sudah edukasinya sudah cukup panjang waktu waktu masa lalu sudah hampir 50 tahun jadi diselesaikan rupanya itu sudah menjadi pola yang sudah ada di dalam pikiran masyarakat pada umumnya. Ya. Karena itu aspek feedback tadi itu feedbacknya itu sudah terjadi sehingga orang merasakan ada manfaatnya. Ya, jadi orang ber-KB itu bukan sesuatu yang tidak biasa lagi zaman sekarang orang sudah menerimanya gitu. Ya. Itu ya di perusahaan mungkin ya bagaimana membiasakan masa pegawai atau karyawan itu melakukan kebiasaan baik itu juga bisa dipikirkan ya kan berarti kebiasaan baik yang disarankan tadi itu harus benar-benar disupport sepenuhnya ya mungkin diberikan penghargaan diberikan penghargaan berarti memberikan pengalaman dan hasil yang positif buat mereka ya
Jadi kalau perilaku itu diberikan penghargaan, diberikan reward istilahnya, ya kan, itu secara umum membuat sikap dia akan sedikit berubah, ya. Nah, kalau ternyata pihak-pihak atasannya, lingkungan rekannya mendukung, aspek subjektif normnya akan semakin positif, ya kan. Terus persib behavior controlnya dalam hal ini, ya kan, dia mungkin karena semua saling mendukung dan dia mau belajar untuk itu, ya kan. Wah, semua mau nih seperti lama-lama dia mau belajar, mau melakukannya atau mau bersedia mengkhususkan dirinya menjalankan itu, bisa seperti itu, ya. Itu tekniknya macam-macam. Ya, pada umumnya teori ini memberikan kita indikasi di mana yang kita bisa intervensi. Ya, ya seperti itu. Ya, oke itu ya bahan kita untuk hari ini ya berkaitan dengan bagaimana memprediksi dan mengubah perilaku yang berubah ini bisa Anda bisa pahami ya kan. Eh, Setelah ini ya kita akan berlanjut di satu bahan yang masih ada satu lagi.